Shalom dan salam sejahtera. Kami menyambut Anda di gereja ini. Mengenal Anda adalah salah satu keinginan terbesar kami. Siapapun Anda atau apa yang pernah Anda lalui, kami senang Anda bersama kami hari ini. Kami berharap Anda akan bergabung dengan kami dalam perjalanan mengikut Kristus dan hidup dalam anugerah kasih-Nya. Selamat datang di Gereja YAS Jakarta.
Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Berapa banyak yang bersuka cita hari ini bisa lambaikan tanganmu? Amin, haleluya. Bapak Ibu bisa tanya kabar samping kiri kanannya mungkin ya. Apa kabar hari ini? Selamat beribadah, selamat berbahagia bertemu dengan saya. Puji Tuhan. Oke, hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Mari sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini karena Engkau begitu baik bagi kami. Yeshua HaMashiach memberkati dan melindungi kami di bulan Maret tahun 2023. Kami percaya Tuhan Yesus hari ini kami datang untuk menyembah Tuhan, untuk berkumpul bersama-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau hadir dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap beribadah dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, kami mau naikkan hanya bagi-Mu. Yeshua HaMashiach memberkati setiap kami. Yeshua HaMashiach Tuhanku, darah-Mu hapus semua dosaku, bilur-Mu sembuhkan sakitku, ku bersyukur Tuhan. Ajaib dan mulialah nama-Mu, selututkan bertelut padamu, lidah pun mengaku Kau Tuhan, ku diselamatkan. Yeshua, 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 ku sembah, ku puji nama-Mu, hidupku serahkan padamu, pakai aku sekarang. Sekali lagi dengan sungguh kita menyatakan pujian ini. Yeshua HaMashiach Tuhanku, darah-Mu hapus semua dosaku, bilur-Mu sembuhkan sakitku, ku diselamatkan. Ajaib dan mulialah nama-Mu, semua lutut kan bertelut padamu, lidah pun mengaku Kau Tuhan, ku diselamatkan. Yeshua, ku sembah, kami mau puji nama-Mu Yesus. Hidupku serahkan padamu, pakai aku sekarang. Yeshua, Yeshua, ku sembah, puji nama
saja nyatakan Yesua, 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 ku sembah. Sungguh kami mau menyembah-Mu Yesua. Hidupku serahkan padamu, pakai aku. Masih sekali lagi nyatakan Yesua, Yesua. Yes, Tuhan Kau mendengar puji. Amin. Pakai aku, oh Yesua, puji namamu, hidupku serahkan padamu, pakai aku, oh kami sembah Kau Yesua, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau baik, Kau menyelamatkan kami. Oh Yesua, Yesua. Ya Allah basyik, ya Allah batakan namanya. Kami memanggil namamu Tuhan. Oh, jamah setiap hati, jamah setiap hidup. Haleluya, Kau baik Tuhan. Oh Yesus, kami mau sembah Kau. Ya Allah basyik, ya Allah batakan namanya. Sungguh hanya Yesus yang layak kami pujikan, Yesus yang layak kami sembah. Oh, kami mau
bagimu Tuhan. Kami mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh, sebab kasih-Mu yang besar menebus dosa kami, menyelamatkan kami. Haleluya. Biar kami mau manggil Kau Tuhan. Oh Yesua, Yesua, Yesua. Haleluya Tuhan, Kau baik Yesus. Sebab kami tahu Engkau yang awal dan yang akhir Tuhan. 'Cause you are Alpha dan Omega. Hari ini kami mau mengakui kebesaran dan kekuatan Tuhan dalam hidup kami. Yes Lord. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita menyatakan you are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be. We give you all. We give you all. The glory, yes. We worship you, our Lord. You
nyatakan we give you all, we give you all. The glory, yes, Lord. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all, we give you glory. Yes, Lord. We worship you, our Lord. You are worthy. You are worthy to be praised. Bapak Ibu jemaat Tuhan masih nyatakan, we give you all, we give you all. Kami memberikan segala kemuliaan hanya bagimu, Yesus. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We worship you. We worship you, our Lord. Masih kita mau nyatakan, worthy to be. We worship you, we worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Yang percaya bahwa engkau telah diselamatkan, yang percaya bahwa engkau adalah anak dan sahabatnya Yesua, sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu bilang kiri kananmu, I am a friend of God. You a friend of God also, yes? Puji Tuhan. Kita mau nyatakan I am a friend of God. I am a friend
lagi. I am a friend of God. I am a friend of God. Yes, I am a friend of God. Holds me free. God Almighty. God Almighty. Lord of glory. You. Sekali lagi. Kita mau nyatakan amin. We sing. Oh God Almighty, Lord, yes, you have. Masih ya, sekali lagi Bapak Ibu, dengan penuh rasa syukur kita menyatakan, oh, you have called me friend. Serukan nama Yesus. Yes. Sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita mau nyatakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Sebab Dia apa? Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama lambaikan tanganmu, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya, Dia luar biasa. Oh, Yesus, hey, haleluya. Baru kita menyatakan Yesus itu maha besar. Haleluya. Sama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalah. Bapak-bapak, hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa.
kembali. Amin, puji Tuhan. Bersukacita hari ini, amin. Tanya kiri kanannya dong, sukacita? Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini karena Engkau begitu baik bagi kami. Hari ini kami mau memberi Tuhan. Sekali lagi bukan karena kami ingin diberkati, tapi karena kami sudah diberkati terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memberi dengan penuh sukacita. Yang percaya Tuhan sama-sama katakan, amin. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Sekali lagi kita mau nyatakan, kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu.
percaya Tuhan, hari ini kami sedang terkonekted dengan kerajaan surga. Hari ini kami percaya Bapa, kerajaan surga ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, kebajikan kemurahan-Mu selalu ada buat kami. Kami percaya Bapa, bahwa semua berkat sudah kami terima. Kami percaya Tuhan, kami saat ke gereja ini Tuhan, percaya bahwa bukan ke gereja dulu dan menerima berkat, tapi kami sudah menerima berkat terlebih dahulu dan ini bukti kami mengimani. Kami datang sebagai ucapan syukur kami. Mengucap syukur Tuhan buat semua yang terbaik yang sudah Tuhan berikan. Bersyukur buat keluarga yang terbaik. Bersyukur buat pekerjaan terbaik. Bersyukur buat semua yang terbaik yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tuntun pimpin hamba-Mu saat ini. Mengucap syukur Bapak buat segalanya yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Yes, yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom, saya kurang mendengar suara-suara orang yang diberkati Tuhan di pagi hari ini. Shalom. Yes, sekali lagi bisa katakan bersama-sama dengan saya orang yang disayang Tuhan. Ditepuk-tepuk dong dadanya Bapak Ibu ya. Saya orang yang disayang Tuhan. Saya orang yang dicintai Tuhan. Saya spesial di mata Tuhan. Yes, sekarang kasih tahu kiri kanan Bapak Ibu, sadarkan kiri kanan Bapak Ibu bahwa kiri kananmu itu adalah orang yang spesial. Bilang kamu disayang sama Tuhan. Yes, kita berikan sekali lagi kemuliaan buat Tuhan kita. Ya, hari ini minggu kedua di bulan Maret, setuju Bapak Ibu ya? Dan saya senang sekali bersyukur bisa berada di depan Bapak Ibu untuk bisa sharing kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar sama-sama tentang satu hal yang pastinya memberkati, yang saya beri judul yaitu take control. Ayo semua bilang campur tangan Tuhan. Ya, siapa yang percaya bahwa kehidupan Bapak Ibu itu perlu campur tangannya Tuhan? Setuju ya? Bahwa hari-hari ini percaya bahwa Bapak Ibu itu perlu yang namanya campur tangannya Tuhan. Kendalinya Tuhan itu harus ada di dalam kehidupan Bapak Ibu. Pertanyaannya kenapa? Karena saat campur tangan kendali itu tidak ada, Bapak Ibu akan kebingungan. Bapak Ibu tidak akan tahu arah. Bapak Ibu tidak akan punya kepastian. Sehingga Bapak Ibu perlu yang namanya kontrol kendali tangan Tuhan atas kehidupan Bapak Ibu. Oke, yang setuju katakan amin. Yes, nah hari ini Bapak Ibu saya akan bagikan ada dua kebenaran, ada dua hal. Kenapa sih Bapak Ibu itu perlu campur tangan kendalinya Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu? Oke, ada dua hal. Sebenarnya ada banyak hal Bapak Ibu, tapi hari ini kita mau fokus dua saja. Karena kalau semuanya saya beritahukan kepada Bapak Ibu, pasti kita akan pulang besok ya. Oke, kita akan mulai. Jadi, kenapa Bapak Ibu perlu campur tangan Tuhan di dalam seluruh aspek area kehidupan Bapak Ibu? Yang pertama adalah supaya tetap melihat terang. Ayo semua bilang tetap melihat terang. Kita baca ayat Bapak Ibu ya, di Keluaran 10 ayat 21 sampai 22. Bapak Ibu bisa baca ayat yang ada di depan? Bisa ya, saya bantu bacakan kepada Bapak Ibu semua. Kalau yang bisa baca, bisa baca bareng-bareng bersama saya. Hitungan ketiga kita mulai, 1, 2, dan 3. Merasakan, Musa pun, yes. Selama berapa hari? 3 hari Bapak Ibu, kemudian ya, keren gak Bapak Ibu? Hari ini kita mau belajar sama-sama tentang, kita hari ini mau nungguin ya Bapak Ibu ya. Kita hari ini mau baca dan banyak membuka ayat Bible ya. Nah,
Kalau Bapak Ibu lihat, ayat ini mengatakan seperti ini. Musa mengacungkan tangannya ke arah langit dan ada kegelapan di seluruh tanah Mesir, Bapak Ibu. Seluruh tanah Mesir. Jadi backgroundnya ayat ini, itu adalah tulah ke-9 yang Bapak Yahweh kirimkan atas bangsa Mesir. Tapi hebatnya Bapak Ibu, ada perbedaan antara bangsa Mesir sama bangsa Israel. Bayangin Bapak Ibu ya, kegelapan itu meliputi seluruh tanah Mesir 3 hari. Bukan sehari, bukan 2 hari, tapi 3 hari Bapak Ibu. Bayangkan 3 hari ya, saya aja yang seperti ini kabut asap urapan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ini saya segini aja, itu mengganggu jarak pandang saya loh Bapak Ibu. Ini dikatakan firman-Nya bahwa kegelapan itu meliputi seluruh tanah Mesir. Bahkan berapa hari Bapak Ibu? 3 hari. Prediksi saya Bapak Ibu, mereka tidak bisa melakukan apa-apa, mereka tidak bisa melakukan aktivitasnya, bahkan makan pun itu akan sulit. Setuju dengan saya? Tapi di saat yang sama, di waktu yang sama, bangsa Israel tidak merasakan hal itu. Diceritakan bahwa bangsa Israel di rumahnya memiliki terang di tempat tinggalnya. Hari ini kita belajar sama-sama Bapak Ibu bahwa terang itu berbicara tentang tuntunan. Ayo semua bilang tuntunan. Yes Bapak Ibu, ketika terjadi sebuah kegelapan, kita butuh terang untuk terang itu bisa menuntun jalan dan arahnya kita. Supaya untuk apa? Supaya kita bisa melangkah. Dan percayalah bahwa terang itu adalah gambaran dari Yesus sendiri. Yesus sendiri yang akan menuntun langkah Bapak Ibu, yang akan mengarahkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu diarahkan dan dituntun oleh manusia, bisa salah. Setuju dengan saya? Tapi percaya bahwa tuntunan Tuhan atas kehidupan Bapak Ibu itu tidak akan pernah salah. Yang percaya katakan amin? Yes, amin. Dan selain terang itu berbicara tentang tuntunan, terang itu juga berbicara tentang sebuah kehidupan. Ada kehidupan, ada aktivitas. Percaya bahwa mungkin hari-hari ini Bapak Ibu merasa ada sisi di mana Bapak Ibu tidak bisa melihat sesuatu yang terang di dalam pekerjaan mungkin, di dalam keluarga mungkin, di dalam area pelayanan. Tapi percaya, dunia boleh gelap. Tapi percaya, terang Tuhan akan terbit atas rumah tangga Bapak Ibu. Terang Tuhan akan terbit atas keluarga dan pekerjaan Bapak Ibu. Setuju katakan amin? Percaya bahwa Bapak Ibu itu spesial. Bapak Ibu itu dibedakan dengan dunia. Bapak Ibu itu dikenal sama Tuhan. Kenapa kok saya bilang dikenal? Kita baca kembali ke ayatnya Bapak Ibu. Di sini dikatakan semua Bani Israel memiliki terang di tempat tinggalnya. Semua Bani Israel Bapak Ibu ya, memiliki terang di tempat tinggalnya. Artinya Tuhan itu mengenal nama satu persatu keluarga Bani Israel. Yesus mengenal keluarganya ibu. Yesus mengenal keluarganya ibu dan bapak satu persatu. Dan percayalah, saat dia mengenal bapak ibu, semua resourcesnya, semua sumber dayanya akan diberikan buat Bapak Ibu. Setuju katakan amin? Yes, amin Bapak Ibu. Nah, hari ini percaya bahwa mungkin dunia mengalami yang namanya gelap. Banyak orang bilang, wah 2023 gak perlulah punya mimpi besar. Aduh 2023 itu sulit. Hari ini stop untuk sepakat dengan dunia. Tidak boleh sepakat, iya ya. Memang 2023 itu sulit banget. No, enggak. Tapi hari ini sepakatlah dengan kerajaan surga. Bapak Ibu itu backupnya kerajaan surga. Backupnya Bapak Ibu itu bukan manusia. Jadi Bapak Ibu kalau kenapa-napa itu dilindungi oleh, lo kok gak percaya?
Kalau Bapak Ibu kenapa-napa, yang backupnya adalah siapa? Tuhan Yesus. Siapa di antara Bapak Ibu yang hari ini punya anak? Ya, banyak Bapak Ibu ya di antara anak. Siapa di antara Anda semua yang ada di sini adalah seorang anak? Ya, yes. Kok ngangkat dua-duanya ya? Saya mau tanya ke Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini, ketika anaknya Bapak Ibu disakiti, apa yang Bapak Ibu lakukan? Lu kok cuman ngangguk doang Bapak Ibu ya? Apa nih? Apa Bu yang Ibu lakukan Bu? Langsung mengambil tindakan Bu ya, secepat mungkin. Ya, ini adalah gambaran Bapak Ibu. Bapak Ibu itu adalah anak dan dia Bapa di surga. Kalau Bapak Ibu kenapa-napa, backupnya Bapak Ibu itu kerajaan surga, gak main-main. Setuju katakan amin? Yes. Nah, selain kita tetap melihat terang saat kita ada di campur tangan kendalinya Tuhan. Yang kedua adalah selain kita tetap melihat terang, kita akan tetap kuat. Ayo semua bilang tetap kuat. Ya, sekarang angkat tangan kanannya Bapak Ibu. Taruh di pundaknya Bapak Ibu. Sebut namamu. Halo. Sebut namanya Bapak Ibu malah lihatin saya. Ya, misalnya contoh Bapak Ibu. Gersom, ucapkan setelah saya Bapak Ibu ya. Panggil namamu. Terima kasih ya. Sudah melewati 2022 dengan sangat baik. Kamu keren. Ada Yesus di dalam hidupmu. Yes, percaya katakan amin. Bapak Ibu itu adalah orang yang kuat. Bapak Ibu itu tangguh. Bapak Ibu itu tidak terkalahkan. Kenapa? Bapak Ibu bukan kuat karena kekuatanmu, tapi karena ada Tuhan yang membuatmu kuat dan tangguh. Sehingga Bapak Ibu bisa melewati tahun demi tahun, hari demi hari. Nanti saya akan kasih tahu kepada Bapak Ibu. Memang kita ada yang namanya hari yang baik, ada yang namanya hari yang kurang baik. Tapi pertanyaannya, jeda waktunya lama enggak? Nanti kita akan belajar. Nah, yang kedua, selain kita tetap melihat terang, yang kedua adalah kita akan tetap kuat. Yes, kita akan tetap kuat. Nah, saya akan berikan satu analogi kepada Bapak Ibu. Saya kemarin belajar dan ketemu, next slide. Saya kemarin ketemu sama anak kecil Bapak Ibu. Anak kecil itu main-main sama temennya, ya Bapak Ibu ya. Kemudian anak itu ngomong gini sama temennya. Kalau mamaku, sebentar, saya coba mengingat. Yang dekat, saya buka contekan dulu boleh nggak? Boleh ya Bapak Ibu ya? Ya, jadi anak kecil itu Bapak Ibu bilang seperti ini. Kalau mamaku nggak kayak gitu, kalau yang diajarkan sama papaku nggak kayak gitu deh. Kayaknya beda deh. Kata mamaku, kata papaku, kata mamaku, kata papaku. Anak kecil itu selalu gitu Bapak Ibu. Jadi ada saat di mana anak ini melihat sesuatu yang tidak diajarkan oleh orang tuanya, anak ini bilang, enggak kayak gitu deh. Sepertinya yang diajarkan sama papa mamaku beda deh. Nah, pertanyaan buat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menjadi orang tua dan anakmu lebih memilih mendengarkan dan menurut apa kata Bapak Ibu selaku orang tua, pertanyaan saya cuma satu. Semua Bapak Ibu kasihin enggak buat anak? Karena anaknya ngapain Bapak Ibu? Nurut. Hari ini Bapak Ibu, gimana caranya Bapak Ibu bisa kuat melangkah hari demi hari, melangkah bulan ke bulan? Bapak Ibu harus nurut. Ada kalanya Bapak Ibu, Tuhan itu belum menjawab doa Bapak Ibu. Tapi bukan tidak ya. Dia tahu yang terbaik buat Bapak Ibu semua. Sehingga kalau ada jeda waktu, dia sedang mempersiapkan yang terbaik buat Bapak Ibu. Yang percaya katakan amin. Ya. Nah, sama halnya dengan kita Bapak Ibu sebagai anak. Dia, Bapa di surga, itu juga mencontohkan hal yang sama buat kita anak-anaknya.
Yesus waktu di bumi Bapak Ibu, yang dilakukan Yesus adalah selalu memperkatakan apa Bapak Ibu? Loh, nggak dijawab. Iya Bapak Ibu. Yesus waktu di bumi selalu memperkatakan apa? Firman Tuhan. Waktu dia dicobai, Yesus bilang kayak gini, Bapakku nggak merancangkan pencobaan. Keren nggak? Dicobai lagi sama iblis. Ada pergumulan, ada pencobaan. Yesus selalu bilang, enggak, Bapakku selalu memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Sama halnya dengan Bapak Ibu semua. Ketika Bapak Ibu hari-hari ini mengalami sesuatu situasi atau kondisi yang tidak sesuai dengan hatimu, jangan bersepakat dengan dunia. Tapi Bapak Ibu bisa bilang, enggak, kata Papaku, Tuhan itu kasih yang terbaik kok. Kata Bapakku, Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik. Yang percaya katakan amin? Yes. Nah, sebelum kita melihat hal yang baik di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita harus terlebih dahulu mempercayai dan menyimpan hal-hal yang baik dulu di dalam hati kita. Saya ulangi sekali lagi ya, sebelum kita melihat sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita, kita harus menyimpan terlebih dahulu hal-hal yang baik di dalam hati kita. Konteksnya adalah firman Tuhan. Kita baca ayatnya di Lukas 6 ayat 45. Lukas 6 ayat 45 bilang seperti ini Bapak Ibu. Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari pembendaraan apanya? Hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya. Apa yang diucapkan oleh mulut meluap dari hati. Hari ini Bapak Ibu, penuhi hatinya Bapak Ibu dengan janji dan firman Tuhan. Setuju katakan amin? Apa yang perlu Bapak Ibu simpan di dalam hati Bapak Ibu adalah janjinya Tuhan. Oleh belur Yesus semua sakit penyakit Bapak Ibu semuanya sembuh. Percaya katakan amin. Tuhan memerintahkan berkat atas lumbung-lumbung keluarga Bapak Ibu. Percaya katakan amin. Anak-anak Bapak Ibu terus naik dan tidak menjadi ekor. Yes. Tapi kebanyakan orang percaya itu hanya menyimpan di dalam hatinya saja Bapak Ibu. Tapi gak memperkatakan firman-Nya. Nah hari ini saya akan beritahukan Bapak Ibu gimana caranya kita bisa beroperasi, bekerja dan berjalan di bawah kasih karunia. Oke, kita buka ayatnya di Roma 10 ayat 4 sampai 5. Saya dengan cepat. Roma 10 ayat 4 sampai 5 dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Kristus adalah akhir dari hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh bagi setiap orang yang percaya. Taurat itu tidak mengajarkan, ini kebenarannya Bapak Ibu ya. Manusia menulis tentang kebenaran dari hukum Taurat. Orang yang melakukan akan hidup olehnya. Jadi kita nggak hidup dari sini Bapak Ibu. Karena Yesus sudah sempurna, sudah menyelesaikan semuanya. Nah tapi kita hidup di next slide-nya. Kita baca sama-sama. Tetapi kebenaran oleh iman berkata, janganlah katakan di dalam hatimu siapa yang akan naik ke surga untuk membawa Kristus turun, atau siapakah yang akan turun ke dalam alam maut untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apa yang dikatakannya? Kita baca sama-sama Bapak Ibu, 2, 3. Firman itu yes. Setuju katakan amin Bapak Ibu. Jadi kalau Taurat itu kebenarannya adalah melakukan. Tapi kalau kasih karunia itu kebenarannya adalah apa Bapak Ibu? Percaya di dalam hati dan mengatakan. Yes, next slide. Jadi Bapak Ibu perbedaannya berbicara seperti ini. Kita sekarang gak hidup di bawahnya hukum Taurat. Kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi percaya dan mengatakan apa yang sudah Yesus kerjakan di kayu salib. Nah, next slide. Kita sekarang percaya Bapak Ibu bahwa bukan tentang apa yang kita lakukan. Nah, ini Bapak Ibu ya, kalau Taurat itu melakukan, tapi kasih karunia itu percaya, mengatakan, baru melihat Bapak Ibu. Kita percaya bukan karena apa yang sudah kita lakukan, tapi kita percaya dari apa yang sudah Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah hari ini kalau Bapak Ibu mau kuat di dalam seluruh aspek kehidupan Bapak Ibu,
jangan sepakat sama dunia untuk mengatakan hal-hal yang tidak baik. Aduh, sudah sepuh, kok gampang sakit ya? Aduh, kok gampang lupa ya? Haduh, dan haduh. Itu yang akan terjadi. Tapi ketika Bapak Ibu memperkatakan firman Tuhan, itu juga yang akan terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu. Jadi hari-hari ini saya mau mereminder kepada Bapak Ibu di awal tahun, bulan Maret, minggu kedua ini. Selesaikan bulan-bulan ke depan dengan memperkatakan firman Tuhan di setiap area kehidupan Bapak Ibu. Jadi kita belajar sama-sama Bapak Ibu ya, next slide, bahwa gimana caranya kita bisa berjalan dan beroperasi di dalam kasih karunia Tuhan adalah yang pertama, simpan semua janji firman Tuhan di dalam hatinya Bapak Ibu. Simpan, kemudian dengan hati dan percaya Bapak Ibu memperkatakan dengan mulut, baru Bapak Ibu akan melihat manifestasinya. Oke, mungkin Bapak Ibu hari-hari ini itu fokusnya hati dan percayanya, tapi belum dikatakan. Oleh karena itu, hari ini saya mengencourage semua Bapak Ibu, jemaat Tuhan, baik yang hadir secara onsite dan online, untuk memperkatakan firman Tuhan. Kenapa kok firman Tuhan itu harus diperkatakan? Kenapa kok firman Tuhan itu harus didengungkan? Karena iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman? Iya. Jadi iman itu tidak timbul dari pendengaran kita akan manusia, enggak Bapak Ibu. Tapi iman itu timbul dari pendengaran kita akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan membuat Bapak Ibu teguh. Firman Tuhan yang akan membuat Bapak Ibu tangguh dan kuat. Percaya, katakan amin. Yes, dan hari ini kita buka ayatnya lagi di 1 Petrus 3 ayat 10. Next slide. Ya. Hari ini saya akan bahas Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu bertanya-tanya seperti ini. Bapak Ibu nanya, ya. Katanya hidup di bawah kasih karunia, tapi kok masih ada masalah? Kok masih ada hal-hal yang kurang sesuai? Saya kasih tahu kepada Bapak Ibu. Kita baca 1 Petrus 3 ayat 10. Sebab siapa yang mau mencintai Yes, Bapak Ibu ya. Artinya apa? Saya kembali lagi tadi. Kalau Bapak Ibu ingin melihat hari-hari Bapak Ibu baik, melihat hari-hari ke depannya Bapak Ibu baik, Bapak Ibu harus tetap fokus sama menyimpan firman janjinya Tuhan di dalam hati, percaya, terus apalagi Bapak Ibu? Percaya, simpan di dalam hati, terus apa Bapak Ibu? Dikatakan, setelah dikatakan, percaya bahwa Bapak Ibu akan melihat manifestasinya. Oke? Nah, kita lihat gimana dengan hari-hari yang buruk. Kita next slide. Efesus 6 ayat 13 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab itu, hari ini saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, ada dua perbedaan. Di ayat yang pertama dikatakan seperti ini, keren gak? Jadi percaya bahwa hari-harinya Bapak Ibu itu selalu akan baik. Karena Bible sendiri yang nulis. Di sini tertulis bahwa kalau hari-hari baik itu bentuknya jamak. Kembali ke backslide dong, minta tolong. Bukan. Lagi. Nah, King James Version-nya itu bilang kayak gini Bapak Ibu. Live and see good days. Bentuknya jamak, banyak. Tapi kalau hari-hari buruk itu bentuknya tunggal, satu. Next. Bentuknya cuma satu Bapak Ibu. Hari yang, tapi kalau Bible nuliskan hari-hari yang, setuju katakan amin. Saya percaya bahwa seolah-olah kondisinya kurang baik, itu cuma sementara. Percayalah, gak lekang oleh waktu kok Bapak Ibu. Bapak Ibu harus percaya bahwa firman Tuhan itu di atas kondisi dan situasimu. Firman Tuhan itu adalah alfa dan omega.
Dia yang awal dan akhir. Artinya apa? Firman Tuhan itu berbuah sebuah kebenaran. Dan kenyataan harus tunduk dengan yang namanya, loh nggak dibantu saya. Kenyataan harus tunduk dengan yang namanya kebenaran Bapak Ibu. Next slide. Percaya bahwa hari yang kurang baik di dalam hidup Bapak Ibu itu akan singkat. Ada limitasinya. Tenang, sabar ya. Tapi percaya bahwa hari-hari yang baik, hari-hari yang penuh berkat, hari-hari yang penuh sukacita damai sejahtera ada di dalam kehidupan Bapak Ibu itu sepanjang waktu, seumur hidupnya Bapak Ibu dipenuhi oleh hari-hari yang baik. Percaya, katakan amin. Baru senyum ya kalau ngomong hari baik. Dari tadi Bapak Ibu serius banget ngelihat saya. Ketika saya bilang hari baik, Bapak Ibu sudah amin, amin ya gitu. Oke Bapak Ibu, saya dengan cepat akan bahas satu poin sekali lagi. Ada di Bible Bapak Ibu dituliskan ada seseorang, tadi kan kita sudah belajar ya Bapak Ibu ya, ketika Tuhan mengambil kontrol di dalam kehidupan kita, ada dua hal yang akan kita dapatkan. Yang pertama kita akan melihat terang, ya. Kita akan dituntun, kita akan dapat arahan supaya kita gak kebingungan. Yang kedua, ketika Tuhan mengontrol di dalam kehidupan kita, kita akan bisa kuat. Karena kita tahu, kita nyimpen janji firman Tuhan di dalam hati, kita mengucapkan dengan percaya dan kita akan lihat manifestasinya. Oke? Nah, ada satu tokoh yang di Bible itu merasa dilema Bapak Ibu. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu juga merasa dilema kalau kita baca ayatnya di Kejadian 18 ayat 6. Nah, 18 ayat 6. Yes. Lalu Abraham segera masuk dalam kemah dan berkata sebelumnya dong. Nah, di sini kita baca dulu Kejadian 18 ayat 1 Bapak Ibu ya. Yahweh menampakkan diri kepadanya ini kepada Abraham Bapak Ibu. Di antara pohon-pohon terbantin di Mamre, dan Abraham sedang duduk di pintu kemah pada waktu cuaca panas terik. Jadi suatu ketika, kan visinya Tuhan atas Abraham itu kayak gini. Kamu akan jadi bapak bangsa besar, kamu akan punya banyak anak, kamu akan jadi orang hebat berkuasa. Tapi Bapak Ibu, semua visi itu terbentur dengan usianya Abraham. Usianya Abraham berapa Bapak Ibu? Loh, 90-an Bapak Ibu ya. Nah, visi itu terbentur dengan umur. Yang terjadi adalah saking galaunya, mungkin Abraham itu duduk di depan kemahnya dan bilang, kayaknya nggak mungkin deh, orang usia kayak gini, masa bisa sih emang? Ya kan Bapak Ibu? Nggak mungkin deh. Sama halnya di dalam kehidupan kita. Mungkin kita pernah duduk kena angin semilir di bawah rindangnya pohon dan bilang, kayaknya nggak mungkin deh punya mobil. Susah punya rumah di Jakarta. Kayak gitu Bapak Ibu ya. Tapi di sini kita belajar, kalau ada anaknya galau, Tuhan itu langsung menghampiri loh Bapak Ibu. Dikatakan bahwa Yahweh menampakkan diri. Di sini dikatakan bahwa cuacanya apa Bapak Ibu? Panas terik. Panas terik itu berbicara tentang apa Bapak Ibu? Tekanan. Gak bisa ngapa-ngapain. Pergumulannya sangat hebat. Hari ini apa yang menekan, apa tekanan yang ada di dalam kehidupan Bapak Ibu? Percaya bahwa saat Bapak Ibu ketemu Tuhan, semuanya akan beres. Saat Bapak Ibu ketemu Tuhan, Bapak Ibu akan mendapatkan kekuatan yang baru. Saya buktikan, kita next slide. Sambil tim praise and worship bisa maju ke depan. Kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Lalu Abraham segera masuk ke dalam kemah dan berkata kepada Sarah, cepat. Iya Bapak Ibu, ayo cepat bacanya Bapak Ibu. Sudah cukup Bapak Ibu, betul. Makasih Bapak Ibu ya sudah bantu. Kita baca yang highlightnya saja. Lalu apa Bapak Ibu? Berlarilah Abraham. Bapak Ibu coba bayangin ya Bapak Ibu ya. Abraham itu umur berapa? 90. Abraham itu tinggal di mana?
Iya, tinggal di mana? Kelapa Gading, iya untung ya. Di Danau Sunter gitu. Sampai lupa. Abraham itu tinggal di padang gurun Bapak Ibu, di padang gurun, bayangin ya. Tapi di ayat ini dikatakan kayak gini, Abraham itu lari-lari. Hebat nggak? Bayangin ya, umur 90, cuaca panas, di padang gurun, Abrahamnya lari-lari. Kepikiran nggak Bapak Ibu? Mungkin percaya bahwa Abraham saat itu mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Sehingga kekuatan itu memampukan Abraham untuk bekerja 2 kali lipat ekstra. Percaya katakan amin? Di sini ada tenaga medis, dokter. Percaya bahwa umur 90 gak mungkin kayak gini. Gak mungkin. Bapak Ibu gak mungkin. Apa yang gak mungkin, apa yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu? Percaya bahwa saat ini kok waktunya Tuhan itu untuk membuat Bapak Ibu jadi hebat. Saatnya saat ini kok Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu jadi kuat, luar biasa, tangguh. Hari ini Bapak Ibu belajar 2 hal. Yang pertama adalah Bapak Ibu perlu campur tangannya Tuhan. Beneran, kalau Bapak Ibu melangkah sendiri, Bapak Ibu itu akan capek. Yang pertama harus ada campur tangan Tuhan, Bapak Ibu akan melihat pertolongan Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu akan kuat karena Bapak Ibu memperkatakan firman Tuhan. Bapak Ibu bisa bangkit berdiri? Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk nyanyi satu lagu. Siapa yang hari ini belajar sesuatu bisa lambaikan tangannya Bapak Ibu? Amin. Yes. Hari ini Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu, ada satu lagu yang hari-hari ini sangat-sangat memberkati saya. Hari-hari ini saya sempat galau Bapak Ibu. Kenapa sih Tuhan itu kok jahat? Aduh Tuhan itu kok pelit banget sih. Aduh ini kan Gersom kepingin dari lama Tuhan. Kenapa sih? Apa sih susahnya? Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu mengalami situasi kondisi yang saya alami. Apa sih susahnya Tuhan? Jawab. Apa sih susahnya Tuhan untuk ngasih? Tapi di situ Tuhan ngomong bahwa sabar, bentar dong. Yang terbaik itu harus nunggu waktunya. Lagunya bilang kayak gini Bapak Ibu. Tak selalu Tuhan beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Katakan Yesus, Yesus mendengar lebih dari yang Yesus menjawab. Ku harapkan dengan caranya yang ku kan Dia jadikan. Bapak Ibu, saya mau menutup dengan satu kesaksian. Izinkan saya 1 menit aja Bapak Ibu ya. Tahun lalu Bapak Ibu di bulan Desember, saya diingatkan Tuhan bahwa bilang ke anak-anakku sabar ya. Saya mau kesaksian 1 saja Bapak Ibu, 1 menit. Jadi ceritanya seperti ini. Gersom itu ngomong ke Tuhan, berdoa sama Tuhan seperti ini. Tuhan kayaknya Gersom lama deh, gak jalan-jalan. Kayaknya Gersom sudah lama deh, gak naik pesawat. Sekali-sekali boleh dong Tuhan digratisin. Pergi ke sebuah tempat yang gak pernah Gersom injain kaki, terus gratis, terus Gersom bisa jalan-jalan. Percaya nggak percaya Bapak Ibu? Bulan Januari kemarin, saya ditugaskan kantor saya untuk pergi ke sebuah kota yang belum saya injak. Kotanya adalah Semarang. Kotanya adalah Semarang Bapak Ibu.
Ketika saya mengetahui hal ini, sampai hotel saya nangis kejer Bapak Ibu. Beneran, dikasih tiket gratis, diterbangin ke sebuah kota yang belum saya injak, dan saya dikasih jalan-jalan, gratis lagi. Hari ini, saya bukan meminta untuk Bapak Ibu berangkat ke Semarang, enggak. Tapi hari ini message-nya seperti ini, yang receh kayak gini, itu Tuhan urusin. Yang hal sederhana kayak gini, Tuhan bisa jawab. Apalagi hal-hal yang besar di dalam kehidupan Bapak Ibu. Dia itu terlalu canggih untuk membereskan setiap masalahnya Bapak Ibu. Setuju katakan amin? Yes. Katakan sama-sama. Yesus lebih dari yang Ku doakan. Yes, amin. Yesus menjawab lebih dari yang Ku harapkan. katakan sama-sama. Dengan caranya Di waktu yang tepat. ku kan melihat Dia jadikan semua. Katakan kau selalu punya cara nolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang dalam caramu. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Katakan sama-sama, kau selalu punya cara menolongku. Kau selalu kau dahsyat dalam katakan sama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku. Berkatakan firman Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Amin. Selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Sekali lagi, berkati kehidupan Bapak Ibu, katakan sama-sama. Aku percaya. Yes, amin, amin, amin. Atasku, gak ada yang mustahil, amin. Kebajikan, selalu mengikutiku. Ya, ku puji. Sekali lagi katakan aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku. Berkati kehidupan Bapak Ibu, katakan sama-sama kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku sembah. Sekali lagi katakan kebajikan, kemurahan, kebajikan, selalu mengikutiku. Sembah Kau Tuhan. Ucap syukur Tuhan buat hari ini, buat pagi hari yang luar biasa. Kami percaya Bapa bahwa hari-hari yang baik itu ada atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan pulang dari tempat ini, kami fokus untuk menyimpan semua firman dan janji Tuhan di dalam hati kami. Kami belajar untuk percaya dan kami percaya
untuk memperkatakan. Kami percaya Tuhan, semua area kehidupan kami seluruhnya di cover oleh kerajaan surga. Semua berkat ada pada kami. Semua yang baik, semua hari-hari yang baik itu nyata di dalam kehidupan kami. Semua yang sudah terima semua yang baik dari Tuhan sama-sama katakan amin. Dipersilakan Bapak Ibu untuk duduk. Puji Tuhan, kita semua diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan hari ini, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan yang kedua sekaligus kita akan mendengarkan pengumuman. Berhentilah hidup di dalam kecelakaan karena salah pilih jalan, salah pilih pekerjaan, salah terus. Kenapa? Karena engkau Dan seluruh jemaat untuk mengikuti Bible Study YHS Kamis 16 Maret jam 6 sore waktu Indonesia Barat, 7 malam waktu Indonesia Tengah, dan 8 malam waktu Indonesia Timur. Bible Study ini dapat diakses melalui aplikasi Zoom Meeting dengan meeting ID 812-9394-0905 dan passcode Bible Study. Seluruh aktivis dan pejabat gereja YHS diwajibkan untuk mengikuti Bible Study ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri dengan penuh sukacita. Haleluya. Like you don't be free.
kasih kita mau nyatakan God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I am a friend of God. Kepada yang akan bagi dalam doa berkat saya persilakan. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Oke. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, mari kita angkat tangan-tangan kita. Terima berkat Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat dari Bapak Yahweh. Anugerah dari Bapak Yahweh. Kasih karunia dari Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Persekutuan yang manis, pertolongan penyertaan yang sempurna dari Roh HaKodes akan menjadi bagian dari kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah seluruh kehidupanmu secara pribadi. Dan Tuhan akan membuat kita menjadi lebih dari pemenang di dalam setiap aspek kehidupan kita. Penyertaannya yang sempurna tuh. Kasih setianya akan tetap menyertai kita. Engkau dikasihi tanpa syarat, tanpa henti dan tanpa batas. Terimalah berkat Tuhan. Mari semua kita yang percaya terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin.